Assalamualaikum, halo para pecinta kopi terbaik Nusantara. Jika pada artikel sebelumnya kita telah membahas teknik seduh manual menggunakan F60, kali ini kita akan melirik salah satu cara membuat kopi enak yang juga terbilang cukup mudah. Apalagi kalau bukan Vietnam Drip. Sebelum mulai, mari kita berkenalan dulu tentang bagaimana cara pembuatan minuman ini. Silahkan disimak videonya ya teman-teman. Halo Kopi Lovers, salam bahagia dan sehat selalu. Kembali bersama saya Barista Aksata Coffee dan Roastery. Kita akan edukasi tentang kopi. Tak hanya itu teman-teman, kita juga akan tutorial bagaimana cara membuat minuman yang lain-lain, tentunya yang berkaitan dengan kopi, bar, dan world barista. Kali ini kita mau buat Vietnam Drip, salah satu alat seduh kopi yang bisa menciptakan relaksasi ketika proses seduh adalah Vietnam Drip seperti ini ya teman-teman. Ini adalah saringan flugger yang dilapisi dengan tabung dan juga tutup metal. Teman-teman kalau mau beli banyak ya di online. Teknik ini tuh sangat mudah dan penggunaannya sangat simpel juga cara pembuatannya. Kita siapkan gelas. Ada 2 gelas. Gelas pertama adalah untuk si kopinya dan yang satu lagi untuk kita menyiapkan si susunya ya teman-teman. Seperti namanya, Vietnam Drip merupakan cara seduh yang berasal dari negara Vietnam. Negara tetangga kita ini telah lama dikenal sebagai negara penghasil kopi terbesar nomor 2 di dunia dan terbesar di Asia Tenggara, sehingga budaya masyarakat di sana pun nggak jauh dari minuman yang tengah menjadi primadona tersebut ya teman-teman. Setelah metodenya kita siapkan seperti gelas, terus metode Vietnam Drip, lalu kita siapkan juga biji kopinya ya teman-teman. Yang kita pakai adalah biji kopi Ciwidey asli dari perkebunan kita sendiri. Kita timbang sebanyak 18 gram ya teman-teman. Seperti ini contoh beans Arabica teman-teman. Karena memiliki cita rasa yang sangat banyak, makanya saya pakai beans seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya teknik seperti ini teman-teman mau pakai kopi apa juga bisa, cuman kalau untuk saya lebih recommended sih lebih ke Arabica Ciwidey ini karena memiliki taste yang sangat bagus ya teman-teman. Dia memiliki cita rasa seperti palm sugar, terus ada cita rasa asamnya juga, terus pahitnya yang pas. Jadi saya memakai ini. Next adalah kita proses grind atau proses grinder, pemotongan atau penghalusan biji kopi agar menjadi bubuk ya teman-teman. Apabila teman-teman belum mempunyai mesin grinder ini, next video akan saya buatkan proses grinder dengan menggunakan hand grind atau menggunakan tangan ya teman-teman. Nanti deh kita buat videonya. Oke, kita masukin aja yang tadi kita sudah siapkan sebanyak 18 gram. Dengan ukuran biasanya saya 0,2 atau 0,3 ya teman-teman. Oke, seperti ini kita siapkan cangkir atau wadah ya teman-teman.
Yang saya maksud ukuran 0,2 itu teman-teman, nah di atas moncong ini nih, moncong pengeluaran si bubuk kopinya itu kan ada grid-grid ya, garis-garis. Nah maksud saya itu adalah ukuran green size. Ukuran potongan biasanya saya pakai 0,2 karena dia nggak terlalu kasar ya teman-teman, dan nggak terlalu halus juga, jadi agak sedang gitu 0,2. Oke, kita langsung taruh aja di sini teman-teman. Next kita siapkan juga air panas. Ini adalah hasil yang sudah kita haluskan atau sudah kita grinder ya teman-teman. Next kita siapkan juga air panas sebanyak 250 gram ya teman-teman, menggunakan kettle angsa. Kita masukkan saja, biasanya saya memakai suhu 90 sampai 92 derajat Celcius agar panasnya maksimal. Oh iya, nggak semua orang punya alat ini ya teman-teman. Terus bisa nggak sih kita bikin air panas menggunakan kompor? Bisa aja teman-teman, tetap bisa kok. Yang penting harus panasnya maksimal ya teman-teman, harus benar-benar sampai mendidih agar menghasilkan cita rasa si kopinya ini, ekstra kopinya ini jadi maksimal teman-teman. Pada masa lalu dan pada masa kini, masyarakat Vietnam pun menyajikan kopi mereka dengan menambahkan creamer atau susu kental manis ya teman-teman. Tentu saja hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa pahit yang terdapat pada karakter biji kopi masing-masing. Alat yang digunakan untuk menyeduhnya pun cukup sederhana, yaitu berupa gelas metal stainless steel yang terdiri dari tabung filter, plunger yang tadi ya teman-teman itu saringan dan juga penutup. Nah seperti ini, kita siapkan juga susu sebanyak 30 gram susu kental manis. Teman-teman boleh pakai merek apa aja, yang penting susunya susu kental manis. Terus kalau misalnya pengen rasanya yang lebih manis, boleh pakai 35 sampai 40 gram ya teman-teman. Nah ini masih 88 derajat Celcius, kita tunggu sampai 90 sampai 92 derajat Celcius supaya panasnya maksimal ya teman-teman. Karena air panas ini juga mempengaruhi rasa ya teman-teman. Dia akan menyatu di ekstrak kopi yang akan jadi ekstrak espresso atau ekstrak kopinya agar mendapatkan cita rasa yang pas. Susu yang tadi kita siapkan sebanyak 30 gram kita masukkan saja ke gelas satunya ya teman-teman. Kita tuang aja sampai dia masuk ya teman-teman. Apabila masih menyisa di dalam gelas kecilnya ini teman-teman, kita bisa bantu dengan sendok ya teman-teman. Oke, kita tuang aja. Lanjut masukin bubuk kopinya ke dalam metode Vietnam drip ini teman-teman. Biasanya menggunakan level medium to fine atau halus. Rasio antara kopi dengan air adalah 1:10 atau 1:12, sehingga untuk 18 gram bubuk kopi kita memerlukan air sebanyak 180 ml ya teman-teman. Setelah air panas masuk, kita diamkan selama 20 sampai 30 detik agar kopi dapat terekstraksi dengan sempurna. Setelah itu kita tuang semua air dan tunggu hingga kopi menetes ke dalam gelas. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 4 menit. Biasanya kalau untuk serve atau penyajian teman-teman atau serving, biasanya langsung disajin seperti ini ya teman-teman. Karena ini adalah teknik seni. Jadi ketika kita kasih ke konsumen atau customer, biasanya seninya adalah di sini. Jadi sambil kita menunggu ekstrak kopinya menetes sampai penuh ya teman-teman, saya juga mau share bahwa ini bukan standar resipi Aksata ya. Ini hanya edukasi atau tutorial membuat minuman, karena setiap perusahaan punya standarnya masing-masing dan Aksata juga punya standar perusahaannya masing-masing ya teman-teman. Dan ini tidak akan dipublikasikan karena logikanya seperti ini, standar resep itu adalah hal yang mahal.
Meskipun penggunaannya sama atau gramasinya sama, tetap ya teman-teman, ini adalah hal yang berharga. Misal komposisinya sama, atau sederhananya begini deh, kopi susu standarnya sih biasanya kalau mau buat pasti kopi, susu, creamer, gula aren, dan es cube. Tapi kan mereka punya cita rasa tersendiri, entah dari merek yang berbeda, atau bahan yang berbeda, atau gramasinya juga yang berbeda. Jadi kalau bicara harga, bicara kualitas ya teman-teman, dan itu sebenarnya tidak boleh dipublikasikan karena itu adalah komersil atau milik perusahaan ya teman-teman. Udah bisa disajiin dan udah bisa dinikmati ya teman-teman. Kita aduk supaya bercampur antara susu dan kopinya. Seperti ini cara penyajian dan cara pembuatannya teman-teman. Mudah dan simple banget kan cara pembuatannya teman-teman. Nah, kira-kira beginilah metode dasar cara pembuatan Vietnam Drip. Jadi buat teman-teman yang mau coba, silakan aja dibuat di rumahnya masing-masing. Dan apabila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf ya teman-teman, karena saya juga di sini belajar. Dan untuk bisa membangun channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar bisa manfaat dan menjadi motivasi. Terima kasih sudah menonton videonya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.